Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para hadirin jamaah Masjid Abu Darda radhiyallahu taala an, para santri abna'it talabah, para musyahidin dan musyahidat, para mustami'in dan mustami'at, pemirsa dan pendengar kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi azimul ihsan, wasi'ul fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil insi wal jan. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ihdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin, di antara tanda-tanda kebaikan, kelemah lembutan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba, Allah memberikan hidayah, memberikan bantuan dan kemudahan agar hamba dapat melaksanakan ibadah, mengerjakan apa yang Allah Jalla wa Ala perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla telah haramkan, kapanpun dan dimanapun hamba tersebut berada. Sebaliknya, di antara tanda-tanda Allah Azza wa Jalla menghukumi hamba, Allah Tabaraka wa Ta'ala membiarkan dan menelantarkan hamba. Allah tidak berikan kepadanya bimbingan. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga tidak membukakan baginya kemudahan. Allah biarkan dia mengurusi dirinya sendiri tanpa bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ibadallahil mu'minin, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada senja hari yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan salah satu nikmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan salah satu bentuk kemuliaan dan kedermawanan-Nya kepada kita. Dimudahkan kita untuk melaksanakan fardu maghrib, dimudahkan kita untuk tetap berada di dalam rumah Allah, mengikat dua waktu salat dengan melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, mempelajari ilmu agama, saling nasihat menasihati, dan ingat mengingatkan sesama kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman dan keyakinan yang kuat. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berikan kepada kita kesabaran, keistiqomahan, baik di dalam mengamalkan, begitu pula di dalam mendakwahkan sepanjang hayat. Ma'asyiral muslimin,
wa jama'atal hadirin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pada pertemuan dan kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama sebuah pembahasan yang kita beri judul Antara Aku dan Amalanku. Telah kita pelajari bersama pada pelajaran Tazkiyatun Nufus bahwa salah satu bentuk Tazkiyatun Nufus yang terpuji dan diperintahkan di dalam agama kita adalah menyucikan diri dengan melakukan amal kebaikan. Kita berupaya mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan kesucian hati dengan melakukan amal soleh. Ma'asyiral muslimin, lalu apakah kita tidak memperhatikan amalan yang kita laksanakan atau melakukan amalan dengan asal-asalan? Kesucian dan kemuliaan seperti apa yang akan kita dapatkan? Kita sebagai contoh belajar ilmu agama, tapi tidak mendapatkan adanya sentuhan. Kita tidak menemukan adanya perbaikan dan perubahan. Maka selayaknya, sepantasnya bagi setiap kita sebagai penuntut ilmu mengevaluasi, memeriksa amalan yang kita kerjakan. Kita ingin dari amalan tersebut ada dampak baik, ada pengaruh positif bagi diri kita. Allah tabaraka wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, menyebutkan di dalam Al-Quran, amal saleh memiliki kedudukan dan keutamaan, sehingga Allah menyebutkan lebih kurang ada 80 kali penyebutan di dalam Al-Quran tentang amal soleh. Adakala Allah menyebutkan amalannya, adakala Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan pelakunya, alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan sangat banyak Allah menyebutkan amal soleh, Allah hubungkan dan Allah gandengkan dengan iman. Para ulama mengatakan ada sekitar 73 kali penyebutan di dalam Al-Quran Allah telah menggandengkan amal soleh dengan iman. Memahamkan bahwa untuk mendapatkan amalan salihah dibutuhkan imanan shadiqah. Kalau kita ingin amal kita baik, kita harus berupaya mendapatkan iman yang baik. Apabila kita benar-benar mengaku bahwa kita seorang yang beriman, maka selayaknya, sepantasnya pembuktian kita hadirkan dengan melakukan amal kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia di dunia ini diumpamakan seperti seorang pengembara, seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan untuk sampai ke sebuah tujuan. Kita mengetahui bersama bahwa setiap safar atau perjalanan yang kita lakukan di dunia ini, kita melakukan persiapan dan mengambil segala sesuatu sebagai perbekalan. Ketahuilah ibadallah, bekal kita untuk pulang ke negeri keabadian adalah amal kebaikan. Sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk pulang ke negeri yang abadi, yang kekal adalah amal soleh kita. Allah berfirman di dalam surat Thaha di ayat 75,
Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Barang siapa yang datang menghadap Allah mu'minan, dalam keadaan beriman, tidak cukup hanya beriman, qad 'amilas shalihat, dan dia telah melakukan amal kebaikan, berarti pulang menghadap Allah dalam keadaan beriman dan dalam keadaan melakukan amal kebaikan, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepadanya derajat yang tinggi. Sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini. Kaum muslimin, selaku manusia, makhluk sosial, kita berinteraksi dengan sesama. Kita bermuamalah, berhubungan, berurusan dengan sesama. Tapi ingat, kita juga sangat memilih atau selektif dalam menentukan siapa yang menjadi teman, dengan siapa kita berkawan. Kaum muslimin, ketahuilah, teman sejati bagi kita di dunia dan di akhirat adalah amal kebaikan. Amal yang kita kerjakan adalah sebaik-baik teman. Dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyit salas. Mayit ketika dia diantarkan ke pemakamannya, maka dia diikuti, dia diiringi dengan salah satun, 3. Yang pertama ahluhu, yang kedua maluhu, yang ketiga amaluh. Yang mengantar mayit ke kuburan ada keluarganya, ada hartanya, dan ada amalannya. Yarji'u itsnan wa yabqal wahid. Ini mayit ketika dimasukkan ke dalam kuburannya, sudah selesai ditanam, maka 2 akan pulang meninggalkan dia. Yang pulang itu adalah keluarganya dan hartanya. Dan yang akan tetap bersama dengan dia, menemani dia di dalam gelapnya kuburan adalah amaluhu, amalnya. Maka dari sekian banyak amalan yang ada, pilihlah ma'asyiral muslimin, mana amalan yang akan kita kontinukan, mana amalan yang akan kita kerjakan secara berkelanjutan, mana amalan kebanggaan kita, mana amalan yang akan menjadi teman kita di dalam kuburan. Orang-orang soleh sebelum kita, di antara mereka ditanya, ayyul asdiqai abar. Wahai alim, teman seperti apakah yang jujur, yang setia menemani kita? Maka alim yang ditanya mengatakan, teman yang benar, yang jujur, yang sejati, yang setia, amaluka, amaluka saleh. Amal kebaikan yang kau kerjakan itu adalah sebaik-baik teman. Maka ma'asyiral muslimin, bila demikian adanya, adakah kita akan membawa pulang ke kampung akhirat amalan yang asal-asalan, sedangkan berpergian di dunia saja kita sampai mencatat, membuat list barang dan keperluan yang akan kita bawa, yang kadang-kadang juga tidak terpakai di tempat yang kita tuju, yang kadang-kadang ma'asyiral muslimin bisa kita cari sebenarnya di sana, tapi kita upayakan juga untuk bisa dibeli dan dibawa bersama. Itu di dunia. Lalu apakah mau pulang ke akhirat kita tidak bawa bekal, kita nggak bawa persiapan?
Begitu juga ma'asyiral muslimin ketika kita berada dalam kesendirian di dalam kubur. Tidakkah kita menginginkan yang menemani kita adalah amal soleh dengan wajah yang cerah, dengan aroma yang harum. Dia datang mendekat kepada kita, lalu dia katakan, ana amaluka saleh, aku adalah amal soleh yang kau kerjakan dulu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berangkat dari situlah mari bersama kita memeriksa amalan kita. Mari bersama kita perbaiki pola dan cara ketika kita melakukan suatu amalan. Kita ingin amalan diterima berbuah pahala. Kita juga ingin amalan yang kita kerjakan memberikan pengaruh, menghadirkan kebaikan buat dunia dan akhirat kita. Berikut perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, al-ilmu bil amal. Yang harus kita perhatikan ketika hendak melakukan amal, bekalilah diri kita dengan ilmu. Bekalilah diri kita dengan ilmu. Itulah yang Allah tabaraka wa ta'ala pesankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rasul kami, berilmulah engkau terlebih dahulu. Tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah. Barulah kau meminta ampun kepada Allah untuk dosamu, untuk dosa pria dan wanita dari orang-orang yang beriman. Allah mendahulukan ilmu sebelum amal. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengerjakan solat subuh dan membaca zikir selesai solat, tidak lupa beliau membaca sebuah doa dan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kita hafal akan doa ini. Rutinkan dan disiplinkan dalam mengamalkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. 3 perkara yang apabila Allah berikan kepada hamba, maka kebahagiaan benar-benar terkumpul pada hamba tersebut. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Para ulama mengatakan diletakkan ilmu yang bermanfaat pada urutan pertama menandakan ia memiliki peran yang besar dan utama. Dengan ilmu yang bermanfaat, seorang hamba akan tahu mana rezeki yang baik. Dengan ilmu yang bermanfaat, seseorang akan dapat melakukan amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Maka ma'asyiral muslimin, bekali diri kita dengan ilmu terlebih dahulu, lalu kemudian barulah kita mulai melakukan amal. Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa ghafaralah berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ilmu, maka kerusakan yang akan timbul atau dia dapatkan jauh lebih banyak daripada kebaikan dan kemaslahatan. Bekali diri dengan ilmu.
abna'it talabah, para santri yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Antum dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di maidan al-ilmi. Ini adalah jalan kemuliaan yang Allah bukakan. Antum dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Ini merupakan bekal utama sebelum melakukan amal. Antum dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai Rasul kami katakan kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawaban sudah pasti tidak akan sama. Maka untuk mendapatkan kualitas amal, terlebih dahulu belajarlah ilmu agama. Yang kedua, mahabbatuhu. Kita berusaha mencintai amalan yang kita lakukan. Jangan lakukan amalan karena keterpaksaan. Jangan lakukan amalan dengan kebencian. Cintai amal. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, melainkan itu untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul, jawab seruan Allah dan seruan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Karena pada seruan Allah dan Rasul terdapat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan buat kalian. Kaum muslimin, apa yang membuat orang-orang kafir amalan mereka sia-sia, kebaikan mereka tidak berguna? Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan dari wahyunya. Mereka tidak menyukai Al-Quran, mereka mendustakan Al-Quran. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Hal itu dikarenakan orang-orang kafir membenci apa yang Allah turunkan. Apa dampak buruknya? Fa ahbata a'malahum. Allah jadikan amalan mereka sia-sia. Amalan mereka meskipun kebaikan yang dilakukan tidak berguna. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Orang-orang yang beriman, Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecintaan mereka kepada Allah di atas segala-galanya. Bukti dari kecintaan itu, mereka mencintai apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kaum muslimin, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau yang ketika ditanya ma'asyiral muslimin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa amal kebaikan, siapakah hari ini yang telah melakukan amalan ini, siapakah yang telah melakukan amalan ini, tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Sehingga kata Nabi SAW, seorang hamba bila terkumpul semua kebaikan ini padanya, maka akan dikatakan kepada dia di hari kiamat kelak, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Di setiap lini kebaikan dia punya saham, dia punya bagian, dan bahkan dia berusaha menjadi orang yang terdepan radhiyallahu ta'ala an.
Namun dengarkan apa pernyataan beliau. Beliau mengatakan, ma taraktu syai'an min amrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun perintah Nabi, enggak ada satupun tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tinggalkan. Enggak ada, kata Abu Bakar. Aku berupaya kerjakan, aku berupaya laksanakan, tidak ada yang aku tinggalkan. Kenapa? Karena aku takut idza taraktu, kalau aku tinggalkan satu saja, an azigh, aku akan celaka, aku akan binasa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala cintai amalan yang kita kerjakan. Lihat bahwa apa yang Allah perintahkan adalah untuk kebaikan kita. Apa yang Allah perintahkan, Allah tabaraka wa ta'ala yang akan berikan kepada kita pahala dan ganjaran. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan, wa may yaqtarif hasanatan nazida lahu fiha husna. Barang siapa yang melakukan kebaikan dengan sebenar-benarnya, dengan keikhlasan, kami tambahkan kebaikan buat dia. Maknanya akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kaum muslimin, rubah isi kepala kita yang merasa terbebani dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, yang merasa perintah Allah itu untuk membebani dan memberatkan kita. La, Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang-orang munafik, ma'asyiral muslimin, apa yang membuat mereka tertinggal dalam melakukan amal? Karena mereka menyimpan kebencian di dalam hati mereka. Karena mereka menyimpan, ma'asyiral muslimin, ketidakridhaan, ketidaksenangan terhadap perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka bermuka dua di depan Nabi SAW, seakan-akan memuliakan Islam, memuliakan Nabi alaihi afdalus salah wa atammus salam. Tapi di belakang beliau mereka membenci Islam, mereka membenci Nabi SAW. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, salah satu rukun dari amalan hati, ya, rukun amal yang kita kerjakan dari amalan hati sehingga membuat amalan kita tegak dengan baik adalah cinta, kemudian roja, harap, kemudian khauf, takut. Ini tiga pilar amal soleh. Ketika kita melakukan suatu amalan, hadirkan ketiga perkara ini. Ada rasa cinta dalam melakukan amalan tersebut. Di antara yang kita cari kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Selesai yang fardu, kita iringi dengan yang sunnah, agar Allah makin mencintai kita. Lakukan dengan penuh kegembiraan dan kesenangan. Lalu kemudian hadirkan rasa khauf, takut. Kalau amalan kita ditolak, tidak diterima, Allah marah dan murka. Hadirkan rasa harap. Semoga amalan ini diterima, berbuah pahala. Semoga amalan ini jadi sebab saya dapat masuk surga. Di antara tiga pilar amal saleh dari amalan hati adalah cinta. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga kita sebutkan, lalu kemudian kita dengarkan azan salat isya dikumandangkan. Yang ketiga, setelah kita bekali diri dengan ilmu, kita tumbuhkan rasa cinta di dalam hati, maka tanamkan azam dan tekad di dalam hati. Ingat, azam dan tekad itu lahir dari ketulusan niat. Niat kita harus benar dulu dalam melakukan satu amalan, sehingga tumbuhlah azam dan tekad, hadirlah perhatian, kesungguh-sungguhan, maka amalan akan segera terlaksanakan.
akan berbeda. Hamba yang punya azam, yang punya tekad dengan yang tidak memilikinya. Bagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran? Kita akan dengarkan setelah azan salat Isya dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin, abna'it talabah, para santri, para musyahidin dan para mustami'in, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah kita mendengarkan perkara yang kedua dalam rangka memperbaiki amalan kita, menyiapkan amalan salihah untuk kita bawa sebagai bekal dan juga sebagai teman. Setelah mencintai amalan, maka berikutnya adalah al-azmu alal amal. Menanamkan azam, tekad di dalam hati. Telah kita sebutkan bahwa azam dan tekad itu lahir dari ketulusan niat. Perbaiki niat kita dalam melakukan sebuah amalan yang kita cari adalah keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di antara faedah atau buah yang akan kita dapatkan akan tumbuh azam, tekad di dalam diri. Ada motivasi, ada semangat. Al-azmu, kata para ulama, adalah al-jidd, kesungguh-sungguhan. As-sabat, keteguhan. As-sabar, kesabaran. Ini semua adalah bagian dari makna al-azam. Ma'asyiral muslimin, tentu saja ini merupakan anugerah dan karunia dari Allah. Maka hendaklah setiap kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka
al-azimata 'ala ar-rusydi was-sabat 'ala al-amri. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabat, keteguhan ketika melakukan sebuah amalan, teguh, ya, kuat, sabar, sabat fil amri wal azimata ala rusydi, memiliki semangat dan motivasi untuk berjalan di atas petunjuk. Ini doa yang Nabi SAW ajarkan. Bagaimana ma'asyiral muslimin Allah menggambarkan di dalam Al-Quran dua golongan yang memiliki azam, memiliki tekad dengan yang sama sekali tidak memilikinya, sehingga amalan yang mereka lakukan pun atau reaksi dan sikap yang ada pun berbeda. Yang pertama di dalam surat At-Taubah ayat 46, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Sekiranya mereka benar-benar mau untuk ikut berjihad, sudah pasti mereka akan mengambil segala sesuatu yang diperlukan. Tapi ternyata tidak. Kalau benar mereka itu mau berjihad, sudah pasti mereka sibuk menyiapkan segala perbekalan, baik itu makanan, minuman, persenjataan, hewan tunggangan. Namun itu tidak terlihat, tidak nampak. Padahal seruan untuk berjihad sudah digaungkan. Jihad, ibadah yang mulia. Yang menyampaikan dan menyerukannya adalah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan mulia dikerjakan bersama manusia termulia. Tapi ini sama sekali tidak membuat mereka tertarik, sama sekali tidak membuat mereka terkesima. Allah tabaraka wa taala mengatakan walakin karihallahum bi'atsahum. Karena mereka tidak melakukan persiapan, karena mereka tidak memberikan perhatian, karena mereka tidak menampakkan kegigihan, kesungguh-sungguhan, antusiasnya enggak ada, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyukai keikutsertaan mereka. Allah enggak mau pakai mereka. Lalu kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala fathabbatahum, Allah matikan motivasi dan semangat dalam diri mereka. Meskipun amalannya amalan yang paling mulia, dikerjakan bersama manusia termulia, itu sama sekali tidak menyilaukan mata mereka. Itu sama sekali tidak menumbuhkan ya ghirah dan semangat dalam hati mereka. Kenapa kaum muslimin? Allah telah menghukumi mereka. Oleh karena itu para ulama mengingatkan hati-hati. Kalau sudah berada di hadapan perintah Allah, kita sudah memiliki ilmu tentangnya, kita juga ya berusaha mencintai, ini amalan saya, inilah dia bekal saya, inilah yang akan menemani saya akan rawat dia, saya akan jaga dia, saya akan memperhatikan dia. Maka tumbuhkan azam dan tekad untuk melakukannya segera. Apabila tidak, maka belum tentu di lain waktu dan kesempatan Allah akan bukakan pintu hati kita. Nih lihat, siapa yang disebutkan di sini? Orang-orang munafik. Ketidaksiapan mereka, ketidaksungguh-sungguhan mereka untuk melakukan suatu amalan membuat Allah memberikan kepada mereka sanksi dan hukuman. Kaum muslimin, kalau Allah enggak pakai kita dalam melakukan kebaikan, maka tidak diragukan kita pasti sedang sibuk melakukan keburukan. Abna'i thalabah, para santri,
bersyukurlah kepada Allah, Allah memakai antum di dalam kebaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur dan bergembiralah kita kepada Allah atas nikmat dan karunia ini. Allah pakai kita di malam ini untuk melakukan kebaikan. Allah angkat ubun-ubun kita, Allah bimbing dan tuntun hati kita, Allah kuatkan raga kita untuk melakukan amal kebaikan. Ini semua adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, tunjukkan kegigihan kesungguh-sungguhan kita. Akan berbeda kaum muslimin. Orang yang punya azam, punya tekad, dia punya perencanaan. Ini amalannya yang sudah dikerjakan, ini amalan yang belum terkerjakan, ini amalan yang belum mampu saya kerjakan. Dia sudah punya perencanaan, dia sudah bisa memetakan mana yang akan dia kerjakan, mana yang akan bertahap dia lakukan. Berbicara sebagai contoh, ingin bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat. Dengan azam dan tekad dia sudah menyiapkan, saya tidak akan bergadang, saya akan tidur lebih awal. Saya akan siapkan ya beberapa penunjang. Dia setel alarm di handphonenya, dia ingatkan kepada kawannya. Kalau di rumah dia ingatkan kepada keluarganya, siapa yang bangun nanti bangunkan saya, siapa yang lebih dulu bangun jangan lupa bangunkan saya. Ma'asyiral muslimin, ini wujud daripada azam dan tekad. Dan ketika tidak terlaksana, ada rasa sedih di dalam hati, ada rasa sesal di dalam diri. Kenapa ya tidak bisa saya kerjakan? Ada tanda tanya besar yang membebani kepalanya. Kenapa Allah tidak mudahkan saya dalam melakukannya? Dosa apa yang sudah saya perbuat? Ini fungsi azam dan tekad tadi. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat yang sama, surat At-Taubah, di ayat 92, Allah menyebutkan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dama' hazanan alla yajidu ma yunfikun. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan untuk orang-orang yang datang kepadamu wahai Rasul kami, agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan, aku enggak punya hewan tunggangan untuk membawa kalian. Mereka mau ikut berjihad kaum muslimin, tapi apa daya mereka tidak punya kendaraan. Mereka enggak punya hewan tunggangan. Mereka mau juga ikut terjun ke medan pertempuran berjihad. Jarak yang akan ditempuh itu jauh. Nabi SAW katakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku enggak punya hewan tunggangan yang bisa untuk membawa kalian. Lalu lihat, Allah Tabaraka wa Ta'ala kabarkan tentang kejujuran mereka, ketulusan niat mereka, bagaimana kegigihan kesungguh-sungguhan mereka. Tawallau, mereka berpaling meninggalkan Nabi SAW. Wa a'yunuhum tafinu minad dama', ternyata mereka menangis, meneteskan air mata, sedih, nggak bisa berjihad. Pernahkah itu terjadi pada kita ketika kita telah melewatkan kesempatan emas dalam melakukan suatu amal? Kenapa saya nggak bisa baca Al-Quran ya? Aduh, kenapa tadi pagi saya lewatkan tanpa membaca zikir pagi? Ini kan musim liburan. Kenapa saya lebih banyak sibuk dengan kesenangan diri sendiri daripada memperbanyak bakti kepada kedua orang tua?
Pernahkah ada rasa sesal, rasa sedih dalam diri kita? Adakah jiwa kita mencela dan menghina serta memperingatkan kita, ngapain aja? Makan banyak tapi ibadah malas. Ma'asyiral muslimin, ini tanda mereka memiliki azab. Ketika Nabi SAW mengatakan, aku tidak bisa bawa kalian, mereka sedih, menangis. Bukannya senang, bukan gembira. Yes, tidak jadi jihad, selamat, pulang. Ya, mau berangkat kajian, hujan, alhamdulillah. Ya, hujan, kalau bisa lebatlah hujan turunnya, nggak jadi kajian. Ya, ma'asyiral muslimin, para santri udah duduk di kelas, ternyata datang Ustadz piket yang mengatakan, Ustadz kalian hari ini izin sakit, bukannya syafahullah tapi alhamdulillah. Ya, lama-lama aja lah sakitnya Ustadz, kalau bisa 2 hari 3 hari. Kenapa? Hari itu harus store hafalan, hari itu ada tugas menghafal hadis yang distorkan. Nah, ada rasa sedih di dalam hati, ada rasa sesal di dalam jiwa. Saya belum melakukan amal. Kenapa saya tidak dimudahkan melakukan suatu amalan? Kenapa kawan saya maju ke depan sementara saya seperti orang yang berlari di tempat? Azam dan tekad. Ini yang ketiga. Yang keempat, mulailah melakukan amal. Mulailah melakukan amal. Kita sudah punya azam, sudah punya tekad, kita juga sudah memancangkan niat, maka mulai wujudkan amal. Apa yang dituntut bagi kita ketika hendak melakukan amal? Allah tabaraka wa ta'ala meminta kita untuk bersegera, bergegas, berlomba-lomba, saling dahulu mendahului. Lakukan amalan dengan segera, jangan menunda-nunda. Lakukan amalan ya dengan mengerahkan segala kemampuan. Jangan kita mengedepankan kelalaian, apalagi sampai meninggalkan amalan. Lihatlah ma'asyiral muslimin, dalam surat Al-Baqarah ayat 148, penggalan ayat yang masyhur, fastabiqul khairat. Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian, kerahkan segala daya dan upaya yang ada untuk dapat ampunan dari Rabb kalian dan surga luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya di antara bentuk ketakwaan adalah kebersegeraan kita dalam melakukan amalan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berhati-hati dari 3 perkara. 3 perkara ini dapat mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan amal. 3 perkara ini dapat membuyarkan ya perhatian kita dan kesungguh-sungguhan kita dalam melakukan amalan. Bahkan 3 perkara ini bisa membatalkan amal atau menjadikan kita tidak mendapatkan pahala secara maksimal. Yang pertama, al-israf fil mubahat. Jangan berlebih-lebihan pada perkara yang diperbolehkan. Makan, minum, berpakaian, memiliki rumah, kendaraan, berbagai macam bentuk kenikmatan dunia mubah, diperbolehkan. Tapi ingat, nikmati sebatas keperluan. Jangan berlebih-lebihan dengan memperturutkan ambisi dan kemauan. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 31,
Kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, kata Allah. Minum. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Satu. Yang kedua, yang dapat mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan amal, yang dapat menahan langkah kita untuk segera dalam melakukan amal adalah al-ghaflah. Sikap mengedepankan kelalaian. Bedakan kaum muslimin antara lupa dengan lalai. Seringkali tercampur adukkan, atau sebenarnya lalai tapi dikatakan lupa. Para ulama menjelaskan, lupa meninggalkan sesuatu karena memang kita tidak ingat dan tidak punya pilihan. Itu lupa. Dan dia merupakan uzur yang diterima di dalam agama kita. Man akala au syariba nasian. Barang siapa yang sedang berpuasa, dia makan, dia minum dalam keadaan lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Makan dan minum tadi itu adalah rezeki dari Allah. Tapi ingat, nasian dalam keadaan lupa. Dia nggak punya pilihan. Memang betul-betul hilang dari ingatan dia. Lupa. Adapun lalai kaum muslimin, ini meninggalkan sesuatu karena punya pilihan. Pilihannya yang pertama dia kerjakan, pilihan yang kedua dia tunda. Kerjakan juga tapi belakangan. Ini ghaflah, lalai. Makanya para ulama mengingatkan, iyyaka wat taswif. Berhati-hati engkau dari sikap menunda-nunda atau mengakhirkan suatu amalan. Karena taswif min junudi iblis. Taswif itu menunda-nunda amal, mengakhirkan amal adalah bagian dari bala tentaranya iblis. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 205, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Yang ketiga, yang mengganggu konsentrasi kita dalam beramal, yang menyita waktu kita, perhatian kita, bahkan menghabiskan stamina dan tenaga, adalah al-insyighal bima la ya'nina. Sibuk dengan perkara yang tidak berguna dan tidak bermanfaat buat kita. Gak ada manfaat duniawiyah wala ukhrawiyah, tapi seseorang tetap saja mencimplungkan dirinya, memasukkan dirinya untuk sibuk dalam urusan itu. Urusan orang lain, tapi dia tetap ingin apa? Ingin mengetahuinya. Tetap ingin masuk jauh lebih dalam. Ma'asyiral muslimin, tidak ada manfaatnya. Kita hanya akan ditanya dengan apa yang telah kita lakukan. Saudara kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Fokus pada amalan kita. Fokus pada persiapan dan bekal kita. Ini 3 perkara yang perlu diwaspadai. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Kalau mau melakukan amal, bersegeralah kalian sebelum datang fitnah. Seperti lipatan malam, fitnah yang menggelapkan mata, yang mengaburkan pandangan kita, sehingga kaum muslimin sulit bagi kita ketika itu untuk melakukan amal. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kelima, setelah kita sudah mulai hendak melakukan amal, jangan lupa periksa terlebih dahulu 2 perkara. Yang pertama, amalan kita kerjakan di atas keikhlasan. Yang kedua, amalan kita kerjakan sesuai dengan tuntunan. Kaunul amali alal masyru'
amalan yang kita kerjakan itu kaum muslimin betul-betul disyariatkan dan diperhatikan dua syarat. Yang pertama, keikhlasan niat kita. Yang kedua, kebersesuaian amalan itu dengan tuntunan yang ada. Semua kita telah mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak ridha dipersekutukan di dalam niat, maksud dan tujuan dalam melakukan ibadah kepadanya. Dalam melakukan ibadah kita harus perhatikan ibadah kita lakukan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Lalu yang kedua, ibadah itu kita kerjakan untuk Allah. Ini dia ikhlas. Lalu kemudian berkaitan dengan syarat yang kedua, amalan tidak bisa dilakukan semau-mau kita, sesuai selera dan keinginan kita. Tapi amalan dikerjakan sesuai dengan tuntunan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 33, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubatilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Taati Allah, luruskan niat beribadah karena Allah. Taati Rasul, kerjakanlah ibadah sesuai dengan tuntunan yang telah beliau bawa. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan kalian. Jangan kalian menjadikan amalan kalian rusak dan tertolak. Setelah yang kelima, yang keenam. Kaum muslimin, ketika kita melakukan satu amalan, benar, kita telah pelajari tadi, kita harus punya motivasi dan semangat dalam melakukan amal. Kita harus betul-betul menanamkan niat, membulatkan tekad, agar amalan itu bisa kita kerjakan. Namun ada yang tak kalah penting adalah merawat dan menjaga amal. Maka perkara yang keenam adalah menjaga amal dari perkara-perkara yang dapat membatalkan amal. Rawat, jaga. Bagaimana kita melakukan satu amalan, kita ingin amalan itu diterima. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an mengatakan, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bil amal. Kalian harus jadi orang yang betul-betul memperhatikan bagaimana amalan kalian bisa diterima daripada sekedar melakukan amal. Melakukan amal baik, ma'asyiral muslimin. Tapi ada yang lebih utama dan tak kalah penting, merawat menjaga amal kita agar menjadi amalan mutaqabbala. Makanya beliau mengatakan, alam tasma' qaulallah. Tidakkah kau mendengar Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya terima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ketika amalan kita diterima, kita dapat tambahan kemuliaan. Allah menobatkan kita sebagai hamba yang bertakwa. Makanya kaum muslimin, di antara bentuk ketakwaan kita, rawat dan jaga amalan kita. Punya motivasi dan semangat dalam beramal? Iya. Tapi juga berikan perhatian besar bagaimana amalan kita terpelihara dan terjaga. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian merusak sedekah kalian dengan dua perkara. Man, bil manni artinya kalian menyebut-nyebut kebaikan kalian. Kalian membangga-banggakan sedekah, infak, bantuan yang kalian telah berikan. Wal adha, kalian menyakiti orang yang menerima bantuan dan pertolongan dari kalian. Mencemoohnya, merendahkan dia, mempermalukan dia. Antum tahu nggak, fulan tuh pakai baju baru, itu ana loh yang ngasih. Itu jangan. Ya, kalau sudah kasih, kasih.
Nggak perlu kita sebut-sebut, nggak perlu kita banggakan amalan itu, nggak perlu kita permalukan saudara kita. Rawat dan jaga amalan. Apa saja perkara yang dapat merusak amal, yang harus kita waspadai? Yang pertama adalah asyirku wal kufru. Jaga amalan kita dari kesyirikan dan kekufuran. Jaga amalan kita dari kesyirikan dan kekufuran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran kepada Nabi SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya engkau berbuat kesyirikan wahai Rasul kami. Kita tahu Rasul kita SAW hamba yang paling bertakwa kepada Allah, hamba yang paling baik amalannya. Kalau beliau melakukan kesyirikan, Allah pasti akan menghapus semua amalannya. Allah pasti akan menolak semua amalannya. Itu beliau. Apalagi kita, amalan yang tak seberapa. Derajat dan kedudukan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita pun tak pernah mengetahuinya. Jaga amalan dari kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, jaga amalan kita kaum muslimin dari riya dan sum'ah. Riya memperlihatkan amal, sum'ah menceritakan dan memperdengarkan amal kepada orang lain untuk dapat pujian, untuk dapat sanjungan. Jauhi. Berhentilah ya untuk mencari kedudukan di hadapan manusia. Fokuslah memperbaiki posisi kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berhentilah mencari sanjungan dan pujian dari manusia bila kita tidak ingin kecewa. Tidak semua orang yang senang dengan kebaikan kita. Tidak semua orang tertarik dengan kebajikan kita. Ada yang cuma sekedar menerima, lalu kemudian di belakang kita akan direndahkan dan akan dijelek-jelekkan oleh dia. Fokuslah. Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita sampaikan. Maka ma'asyiral muslimin, bila kita yakin Allah as-sami', zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat, kita akan fokus. Yang kita cari itu keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ingin kita dapatkan itu adalah kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Peduli apa kita dengan omongan manusia? Kaum muslimin, ketahuilah pujian dari manusia itu diibaratkan seperti anak panah yang memiliki racun. Pelan tapi pasti akan dapat mencelakai kita, akan dapat merusak amalan kita. Maka dari itu jauhi riya dan sum'ah. Yang ketiga, ini ditegaskan oleh para ulama, karena kurang mendapat perhatian dari kebanyakan kaum mukminin. Jaga amalan kita kaum muslimin dari berbuat maksiat dan dosa. Artinya ketika kita melakukan satu amalan, berusahalah mengiringi dengan amal kebaikan berikutnya. Inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan yang pertama diterima oleh Allah Jalla wa'ala, Allah mudahkan bagi hamba untuk melakukan kebaikan yang kedua. Maka iringi satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Selesai solat, kita lanjutkan dengan zikir. Selesai zikir, kita lanjutkan dengan solat sunnah ba'diyah. Lalu kemudian kaum muslimin, kaum muslimat pulang ke rumah, lanjutkan ibadah di rumah. Para santri balik pulang ke sakan, ke asrama, lanjutkan ibadah, cari pahala di sana. Ya, di antaranya hindari sikap kita yang dapat mengganggu, mengusik saudara kita. Di kamar mungkin ada yang kecapean, ada yang kurang sehat, dia ingin beristirahat, jangan kita membuat kegaduhan atau keributan di kamar. Jaga hak saudara kita, itu ibadah.
Kalaulah kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada dia, jangan kita menyebabkan ada kemadaratan yang menimpa dia. Ibadah. Makanya kaum muslimin, ketika seorang melakukan satu amal kebaikan, lalu setelahnya dia lakukan keburukan, keburukan ini akan memakan kebaikan sebelumnya. Sebagaimana lakukan satu kebaikan, kebaikan pertama akan terjaga karena ada kebaikan yang kedua. Maka ketika dia lakukan kebaikan, setelah itu dia lakukan kemaksiatan, alamat kebaikan yang dia lakukan itu akan menjadi sia-sia. Rawat dan jaga. Di hari kiamat kelak, Nabi SAW mengatakan didatangkan suatu kaum. Mereka melihat amalan mereka menjulang setinggi gunung. Seperti Jibal Tihamah Bayda, gunung Tihamah yang berwarna putih. Mereka senang, mereka gembira, amalan mereka terlihat seperti gunung, banyak. Namun seketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amalan mereka haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Ketika mendengar Nabi SAW menyebutkan ini, sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu ta'ala an berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, tolong sebutkan seperti apa mereka ini. Apa sifat mereka, apa perangai dan tabiat mereka, supaya kami bisa berhati-hati agar tidak termasuk bagian dari mereka. Coba lihat kecemasan tingkat tinggi yang ada di para sahabat. Kekhawatiran yang amat sangat dari mereka, generasi terbaik umat ini. Takut kalau mereka telah lelah melakukan amal, lalu ternyata amalan di sisi Allah tidak ada nilainya, hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Nabi SAW mengatakan, orang yang banyak beramal tadi, lalu amalannya menjadi sia-sia, mereka itu adalah saudara kalian. Mereka itu saudara kalian. Artinya manusia seperti kita, melakukan aktivitas kegiatan seperti kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu salat malam sebagaimana kalian salat malam. Melakukan amal. Namun kenapa amalannya jadi sia-sia? Seperti debu-debu yang berterbangan. Kata Nabi SAW, idza khalau, kalau mereka dalam kesendirian, intahaku maharimallah. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan maksiat, mereka melabrak aturan Allah, mereka melewati batasan-batasan Allah. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Dalam kesendirian, orang-orang yang beriman mendapatkan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah. Dalam kesendirian juga para budak dari hawa nafsu dan pengekor dari syahwat mendapatkan ketenangan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Ingat, dosa dalam kesendirian ini disebut dengan az-zunub fil khalawat. Melakukan dosa dalam kesendirian memiliki dampak buruk pada hamba yang mengkhawatirkan, kata para ulama, al-intikasat fil ibadat bisababiz dzunub fil khalawat. Seseorang malas dalam melakukan ibadah, seseorang lalai dalam melakukan ibadah, seseorang mengalami kemunduran dalam melakukan ibadah. Itu dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan dalam kesendirian. Sebagaimana dia melakukan dosa secara tertutup, maka Allah jadikan sanksi dan hukumannya juga tertutup, tidak terlihat. Jangankan orang lain, dia yang berada di dalam musibah itu pun tak menyadarinya. Bahkan terkadang dia malah bangga diri. Lihat saya nih, ya, buat dosa tapi tetap memiliki harta. Lihat saya nih, ya, yang melakukan maksiat, tetapi lihatlah
bagaimana harta saya, bagaimana usaha saya, bagaimana urusan dunia saya, semua berjalan lancar. Padahal kaum muslimin, lihatlah dia dalam beribadah mengalami kemunduran. Lihatlah dia dalam beribadah jauh tertinggal di belakang. Itu musibah. Jadi ma'asyiral muslimin, rawat dan jaga amalan kita dari perkara-perkara ini. Yang pertama kesyirikan dan kekufuran, yang kedua riya dan sum'ah, yang ketiga dosa dan maksiat apapun bentuknya. Yang terakhir, bagaimana cara kita merawat dan menjaga amal agar dia menjadi sebaik-baik bekal, agar dia menjadi sebaik-baik teman bagi kita di alam barzakh nantinya. Yang terakhir, yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, berusaha untuk istiqomah dalam melakukan amal. Kalau sudah memulai, kalau sudah melakukan, berusaha untuk terus melanjutkan. Bapak ibu, saudara saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Nabi alaihi afdalus salah wa atamus salam mengatakan, amalan yang paling dicintai di sisi Allah, amalan yang berkelanjutan, berkesinambungan walaupun sedikit. Salafun salih mengatakan, qalilun daim khairun min kathirin munqati'. Yang sedikit tapi berkelanjutan jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada yang banyak lalu kemudian terputus. Salah seorang guru kita, Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan, al-ibadah bil mudawamah. Kalau mau tahu, ibadah itu harusnya dikerjakan secara berkelanjutan, berkesinambungan. Wal inqita' yaqta' anil wusul. Orang yang melakukan sebuah amalan lalu memutuskan atau meninggalkan amal, alamat tidak akan sampai ke tujuan. Amalan itu harus dilakukan berkesinambungan, berkelanjutan, baru sampai ke tujuan. Yang melakukan lalu memutuskan dan meninggalkan amal, tidak akan sampai ke tujuan. Yang kedua, kata beliau, bil mudawamah tunalu ridhar rahman. Dengan terus menerus melakukan amal, maka engkau akan mendapatkan keridhaan Allah. Wabil inqita', ketika kau memutuskan dan meninggalkan amal, yakunu matma'us syaitan. Kau akan jadi sasaran, kau akan jadi incaran, kau akan jadi bulan-bulanan syaitan. Lakukan amal lalu kemudian tinggalkan, dia diincar oleh syaitan, dia akan dikalahkan oleh syaitan. Dua, yang ketiga, al-mudawim la yusbaq. Orang yang terus menerus melakukan amal tidak akan pernah bisa dikalahkan. Wal munqati' la yasbiq. Orang yang melakukan amal lalu berhenti, tidak melanjutkan amal, tidak akan pernah bisa mengalahkan. Makanya orang yang melakukan amal bertahap, sedikit demi sedikit, berkelanjutan, dia adalah pemenang. Orang yang melakukan amal banyak lalu kemudian berhenti, memutuskan dan meninggalkan amal, dia adalah pecundang. Silakan pilih, mau jadi pemenang atau pecundang. Lakukanlah amal dan lanjutkanlah beramal. Nabi SAW mengatakan, i'malu, teruslah beramal, wa khayyiru, pilih oleh kalian mana amalan yang kalian dapatkan kemudahan dalam melakukannya, supaya bisa terus menerus dilakukan. Ustaz, ana cuman mampu 2 rakaat,
solat malamnya, lalu kemudian ana tutup dengan witir 1 rakaat. Tafadhol. Lakukanlah bertahap, terus menerus, sampai kemudian Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita benar-benar layak untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang melakukan qiyamul lail dalam keadaan yang sempurna. Ustaz, ana mampu 1 hari cuman 1 halaman. Teruslah lakukan. Sekarang kita berada di bulan Safar. Tinggal hitung berapa hari lagi, berapa bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Mampukah kita mengulangi pencapaian dan prestasi kita pada Ramadan tahun lalu? Mempertahankannya atau bahkan mungkin meningkatkannya? Tentu dengan melihat bagaimana kita di hari-hari ini. Bertahan 1 halaman akan mudah. Orang yang terus melakukan akan mudah untuk meningkatkan. Tapi yang melakukan lalu meninggalkan sulit untuk memulai lagi, dan sulit bagi dia untuk menjadi orang yang disiplin dalam melakukan amal. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terus menerus dalam melakukan amal, salah satu upaya untuk mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kami, kepada kaum muslimin semua, untuk dapat melakukan amal, untuk dapat merawat dan menjaga amal, dan untuk membawa sebaik-baik amal menghadap Allah tabaraka wa ta'ala sebagai bekal. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebelum kita tutup kajian kita, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Ada yang bisa dan mampu untuk kami jawab, ada yang tidak. Kita kedepankan yang sesuai dengan materi atau pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, amal yang menemani kita saat di dalam kubur itu semua amal yang pernah dilakukan atau amal yang tetap kita istiqomahkan. Ya, penanya mungkin menanyakan, ma'asyiral muslimin, yang akan menemani kita di dalam kuburan itu semua amalan yang kita istiqomah dalam melakukan, atau ya amalan yang dilakukan lalu kemudian kita berhenti dalam melakukannya. Wallahu alam. Ini yang bisa kita tangkap dari pertanyaan. Yang menemani kita di dalam kubur adalah semua amalan. Perlu diketahui bahwa semua kita, ma'asyiral muslimin, punya kemampuan yang bertingkat-tingkat dalam melakukan amal. Ya, bertingkat-tingkat. Makanya dalam melakukan kebaikan, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nabi SAW mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan kepada kalian dari kebaikan, lakukan, datangi, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Maknanya kemampuan kita bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Maka semakin baik dia dalam melakukan amal, ya akan semakin baik wujud amalan itu sebagai teman bagi dia dalam kuburan. Bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, semua amalan, dan mulailah kita pelajari, mulailah kita latih diri, lakukan satu amalan. Kita lakukan semua, tapi ada amalan yang kita lakukan terus menerus. Satu. Yang kedua, ada amalan yang kita jadikan sebagai amalan yang kita sembunyikan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian yang mampu
hendaklah dia menjadikan ada amalan yang tersembunyi, yang tersimpan, yang tidak terlihat, menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin di antara tips dan cara bagaimana amalan itu dapat menjadi teman bagi kita di dalam kuburan. Semua amalan. Mari kita berlomba-lomba, ya. Mari kita berusaha agar yang menemani kita itu adalah sebaik-baik teman. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Naam. Wa antum. Ketika orang kafir masuk Islam, apakah kebaikan yang dikerjakan ketika dia masih kafir itu diterima? Mohon penjelasannya Ustaz. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu kebaikan dan kedermawanan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah ketika melakukan amal kebaikan, apakah ada pengaruh dan dampaknya buat mereka? Jawabannya ada. Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dampak dan pengaruh dari amal kebaikan yang mereka lakukan itu di dunia. Ketika mereka meninggal di atas kekufurannya, kebaikan dari amal kebaikan tadi Allah jadikan di dunia. Di antaranya orang-orang mengenali dia sosok yang dermawan. Ya, orang-orang ma'asyiral muslimin memuji dia, menyebutkan kebaikan dia. Ini kebaikan yang Allah segerakan. Di akhirat ma'lahum min nasib. Di akhirat mereka enggak dapat bagian. Alias amalan mereka tidak berguna, tidak bermanfaat. Ketika mereka meninggal di atas kekufuran. Lalu bagaimana yang dia ketika berada di atas kekufuran, dia melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan, ma'asyiral muslimin. Lalu kemudian dia masuk Islam. Maka disebutkan ma'asyiral muslimin, kebaikan yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam akan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada dia. Allah jadikan sebagai kebaikan yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Begitu luas rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari pertanyaan ini ada satu poin yang hendak kita ingatkan diri dan kaum muslimin semua. Ingat, melakukan kebaikan kaum muslimin itu adalah sesuatu yang memang terpatri atau fitrah yang ada dalam setiap sanubari kita. Mau orang baik, mau orang tidak baik, mau dia beriman atau tidak beriman, melakukan kebaikan itu sesuatu yang disenangi dan disukai. Artinya bukan hanya orang-orang beriman saja yang melakukan kebaikan, orang-orang kafir juga melakukan kebaikan. Lihatlah mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam donasi dan mengumpulkan pendanaan, mereka ikut. Artinya melakukan kebaikan itu sesuatu yang memang disenangi, disukai oleh setiap jiwa. Namun catat, untuk meninggalkan keburukan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar-benar beriman. Untuk meninggalkan keburukan tidak akan ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang jujur dan benar-benar beriman. Makanya lihat orang-orang kafir, mereka nggak bisa meninggalkan kekufuran mereka. Mereka terus menerus berada di dalam kekufuran mereka. Kecuali orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada mereka. Nah, ma'asyiral muslimin, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Semoga berguna dan bermanfaat apa yang telah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dengan mengetahui poin demi poin yang telah kita pelajari tadi, kita dapat merawat, menjaga dan memperbaiki amalan kita. Ingatlah ma'asyiral muslimin, bahwasanya memperbaiki amalan di sisa usia akan membantu
hadirnya perbaikan pada masa lalu kita. Ahsin fima baki yufar laka fima mada wa in asa'ta fima baki ukhista fima bakiya wa mada. Perbaikilah sisa usiamu, di antaranya perbaiki amalan kita di sisa umur yang masih ada, maka Allah akan membantu memperbaiki masa lalu kita yang penuh dengan noda, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan catatan hitam, yang penuh dengan kenangan-kenangan kelam. Perbaiki sekarang, Allah bantu perbaiki masa lalu kita. Tapi kalau di masa yang tersisa kita tetap saja berbuat jahat, kita tetap saja berbuat maksiat, dua sanksi yang akan kita terima. Masa yang tersisa ini akan Allah berikan sanksi dan hukuman nantinya. Masa lalu kita akan tetap tercatat sebagai masa-masa yang kelam, dan akan Allah tabaraka wa ta'ala minta dari kita pertanggungjawaban. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah nikmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami sebagai peluang dan kesempatan untuk terus melakukan kebaikan, dan jadikanlah kematian yang Kau tetapkan bagi kami sebagai pemutus dari segala kejelekan dan keburukan. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang.